Setelah mungkin sudah mulai terbentuk marketnya, sudah mulai terbentuk produknya, sudah mulai stabil, konsistensi, quality-nya, sistemnya sudah mulai terbentuk, baru mereka mulai memikirkan next-nya apa nih? Oh, baru bikin visi, misi, value gitu, agar bisnisnya semakin terarah gitu. Ya dia di mana-mana orang menjalankan bisnis di awal tuh boro-boro bikin visi, misi sih. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Namilani dalam YouTube channel Dunia Leadership Coaching yang membahas tentang leadership dan coaching. Nah, teman-teman, kali ini kita mau membahas topik keselarasan bisnis mindset. Seperti apa sih ya? Nah, buat teman-teman yang seorang pebisnis atau yang mungkin mempunyai partner gitu ya, partner bisnis, apakah itu juga partner juga bisa dengan siapa aja ya, atau dengan pasangan Anda atau dengan teman Anda, siapapun jadi partner Anda, bagaimana Anda bisa menyelaraskan mindset Anda supaya sejalan dengan bisnis Anda. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut lebih jauh, yuk kita simak yang mulai berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namilani, dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Aditya Mijaya. Halo kakak Coach. Halo Bu Ana. Ya, Ana. apa kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat. Oke, sehat ya Coach ya. Nah Coach, kali ini kita mau bahas nih keselarasan mindset bisnis. Banyak juga nih teman-teman kita yang pebisnis gitu ya, yang maksudnya mereka bisnis ada yang memang sendiri, ada juga mungkin berpartner gitu kan ya Coach ya. Partner juga misalnya bisa dengan teman sendiri atau dengan pasangannya gitu ya Coach ya. Nah, bagaimana mereka bisa menselaraskan mindset mereka supaya bisnisnya ini bisa tetap jalan gitu Coach? Iya. Jadi kalau dikatakan bisnis mindset sih sebetulnya kalau saya mau lebih spesifikannya adalah visi, misi, value ya. Visi, value, ya? Betul. Visi, misi, value dari para ownernya ini gitu ya, atau co-foundernya, co-ownernya, atau apapun lah istilahnya itu selaras atau sama lain. Selaras itu artinya tidak ada yang konflik ya, tidak ada yang bentrok. Satu maunya ke utara, satu mau ke selatan, itu kan visinya udah berbeda ya. Jadi mau ya yang penting sama-sama ke utara udah tahu gitu ya. Kemudian value-nya juga. Nah, value itu artinya apa sih? Hal-hal yang mereka anggap penting dalam menjalankan bisnis pun harus selaras gitu ya. Jangan ada yang bertentangan. Nah, ini kenapa penting ya? Agar apa? Segala keputusan ya, strategi yang mereka lakukan itu bisa dijalankan dengan apa ya? Kompak dan konsisten gitu ya. Kompak dan konsisten, tidak berubah-berubah, tidak membingungkan, dan tentu sejalan dengan kebutuhan bisnisnya. Jadi ini yang harus dilakukan, mereka ini ya selaraskan gitu. Selaraskan itu artinya ya serupa lah, sama gitu ya, searah gitu. Searah. Jadi bagaimana Coach kira-kira ini ya, mereka bisa menselaraskan, karena kan tentunya pastinya kalau apalagi kalau ada dua atau ya namanya kalau apalagi kalau pasangan gitu ya, pasti biasanya suka ada bentrok gitu ya Coach ya, apalagi nanti misalnya ada 2 atau 3 partner gitu kan. Bagaimana mereka bisa benar-benar selaras gitu untuk bisnisnya? Ya tentu kalau untuk menselaraskannya dalam menyusun visi misi aja gitu kan, mereka harus bersama-sama ya, tidak bisa salah satu aja menentukan yang lain ikut. Itu udah jelas tuh nggak akan bisa selaras. Jadi mereka siapapun di situ, misalnya tiga orang ini ya harus menyusun visi misi secara bersama-sama, sekaligus di situ menselaraskan gitu ya. Artinya masing-masing mengumpulkan pendapatnya, kemudian menyamakan gitu ya, apa sih tujuannya kita menjalankan bisnis ini dan seterusnya. Nah itu mereka harus sama-sama terus nih bertiga ini ya membahasnya gitu, kemudian sampai dijabarkan ke value atau hal-hal penting dalam bisnis gitu ya. Jadi masing-masing dalam menentukan value apa yang penting dalam berbisnis itu mereka kemukakan, kemudian mereka bahas di situ ya. Kalau misalnya ada salah satu dari ketiga orang tersebut yang punya value yang berbeda, itu juga diinikan lagi ya, disepakati ini apa ya keuntungan dalam menjalankan value ini dibanding dengan ini dan seterusnya gitu ya. Akhirnya bisa jadi kedua value yang berbeda itu nanti bisa menjadi suatu value baru yang lebih selaras gitu ya, bisa disusun. Jadi semua ini tentunya bisa dilakukan dengan sendiri atau difasilitasi oleh seorang coach ya, oleh seorang coach agar prosesnya lebih lebih objektif dan lebih lebih tepat sasaran ya. Kalau misalnya sendiri aja kan bisa jadi nanti
dalam menjalankan prosesnya aja terjadi perbedaan pendapat, itu aja udah bingung Ya, gitu betul. kan. Berarti kita perlu juga ada orang ketiga gitu Orang ya, ketiga. orang luar gitu ya, Ya. yang memfasilitasi, berarti seorang coach gitu ya. Bisa. Oke. Nah, ini pada saat tahapan-tahapannya apa aja sih kira-kira ya coach ya? Supaya pada saat si coach ini dia membantu si business owner untuk supaya mindset mereka bisa sama gitu ya. Ya, tahapan-tahapannya sih simple ya. Mereka duduk bersama di coaching secara grup ya. Jadi coachnya meng-coaching mereka langsung bertiga gitu ya. Dengan proses questioning ya, sehingga mendapatkan suatu awareness gitu ya. Sehingga akhirnya mereka menemukan value yang memang visi, misi dan value yang memang selaras untuk ketiganya. Dan fungsinya coach itu jadi di situ ya sebagai fasilitator juga, tapi juga sebagai men-challenge mereka gitu ya, memprovok mereka untuk berpikir satu sama lain, misalnya terjadi benturan gitu ya, sehingga akhirnya mereka bisa menemukan suatu common ground gitu ya, suatu common ground, kesepakatan bersama gitu. Jadi prosesnya mungkin nggak bisa satu sesi, dua sesi ya, mungkin beberapa sesi, tergantung dari seberapa banyak yang terlibat di situ gitu. Oke. Berarti ini sebelum biasanya proses ini sebelum mereka mulai menjalankan bisnis, atau baiknya gimana nih coach? Ya kalau misalnya visi, misi, values, idealnya ya sebelum bisnis dimulai. Tapi kan kenyataannya ternyata orang pasti di awal menjalankan bisnis ya langsung begitu aja ya, mengalir ya. Iya. Nah setelah mungkin sudah mulai terbentuk marketnya, sudah mulai terbentuk produknya, sudah mulai stabil, konsistensi, quality-nya, sistemnya sudah mulai terbentuk, baru mereka mulai memikirkan next-nya apa nih? Oh, baru bikin visi, misi, value gitu, agar bisnisnya semakin terarah gitu. Ya dia di mana-mana orang menjalankan bisnis di awal tuh boro-boro bikin visi misi sih kalau Iya, jadi biasanya langsung aja gitu ya coach ya. Langsung yang penting dapat duit dulu kan. Yang penting cash-nya dulu dapat gitu. Oke, berarti bisa juga pada saat bisnis sudah berjalan, kemudian baru mereka rembukan gitu ya, kira-kira gimana gitu ya, mindsetnya disamakan gitu ya. Betul, mau dibawa kemana lagi nih bisnis kita gitu kan. Baru dari situ disepakati. Idealnya tuh di tahun keberapa kira-kira kita membutuhkan seorang coach untuk membantu kita para business owner gitu kan? Wah beda-beda sih ya setiap jenis usaha ya. Kalau saya pribadi sih baru menerima klien ketika mereka minimal sudah di tahun ketiga gitu. Oh, mengapa harus tahun ketiga ya coach ya? Sebetulnya sih bukan karena tahun ketiganya sih, karena kebetulan aja kebanyakan di tahun ketiga ya maksudnya yang paling ini ya, yang paling muda gitu ya bisnisnya itu. Saya lebih melihat apakah mereka dari sisi cash flow-nya sudah stabil, dari sisi marketnya sudah terbentuk gitu ya. Dan mereka sistemnya sudah berjalan minimal ya, sistem yang paling minimal lah itu sudah terbentuk. Jadi dan jumlah timnya juga minimal udah 10 orang gitu ya. Nah itu di tahun ketiga tuh biasanya gitu ya. Ada juga sih yang udah 5 tahun, 6 tahun gitu ya. Tapi saya yang paling muda ya usia bisnisnya adalah yang selamanya saya ingat itu, yang saya jadi klien itu adalah 3 tahun. 3 tahun gitu. Ya. Apakah ada challenge antara yang bisnisnya baru mulai 3 tahun dengan bisnisnya sudah berjalan misalnya dalam 6 tahun, 7 tahun? Beda-beda challenge-nya. Oh, oke. Beda-beda challenge-nya. Gitu, mungkin yang bisnisnya yang sudah bertahun-tahun gitu lebih kepada bagaimana lebih ke mereka tuh challenge-nya adalah dari sisi sistem biasanya atau dari sisi karyawan ya, bagaimana mengelola karyawan dengan lebih baik lagi. Kalau di awal-awal tuh lebih kepada marketing, cash flow gitu ya, niche market gitu. Jadi masing-masing ada challenge-nya. Masih mencari pasar gitu ya coach ya, masih mencari awal-awal pasar. Ya. Ya masih memastikan agar produknya konsisten kualitasnya dan seterusnya. Fokus gitu ya ke produk mana gitu ya coach ya. Oh, baru di tahun ke-6, ke-7 itu mulai masuk ini lebih ke yang ke tim ya. Manusianya ya, timnya ya. Oh, oke. Bagaimana budaya di organisasi tersebut, di perusahaan tersebut bisa lebih menunjang strategi perusahaannya gitu ya, atau bisnisnya. Iya. Berarti kalau udah 6 tahun berarti sudah ada sistem juga gitu ya coach ya. Tapi apakah sistem diberjalan atau enggak itu yang mesti ini lagi kali ya? Iya, mesti harus di-coaching lagi. Coaching lagi gitu ya coach ya. Iya. Bagaimana supaya bisa lebih improve lagi lah. Lebih improve. Idealnya itu mesti berapa lama sih coach kalau untuk
misalnya bisnis yang coaching yang ini khusus untuk bisnis yang sudah jalan misalnya 6 tahun, 7 tahun gitu coach. Karena udah terbentuk pasar. Nah, ini tinggal mensistemkannya aja. Idealnya berapa ya? Tergantung target yang mereka mau capai ya. Oh, oke. Semakin jangka panjang targetnya, mungkin coachingnya pasti akan lebih butuh waktu sesi lebih panjang ya. Gitu. Tapi kalau yang 3 tahun tadi itu ya untuk awalnya agar mereka bisa membangun infrastruktur dari sampai ke sistem sampai ke timnya itu minimal itu adalah setahun. Setahun ya? Ya setahun coachingnya ya, 24 sesi gitu. Kalau kita bicara sesi, jumlah sesinya setahun. Nah setelah itu nanti ada challenge baru lagi, setahun berikutnya lagi gitu. Nah menarik ya. Nah teman-teman, kalau teman-teman yang memang pengen ya berprofesi sebagai seorang coach profesional, terutama tadi ya yang bisa masuk ke bisnis gitu ya, atau punya teman yang mempunyai bisnis, nah bisa juga kita membantu teman kita gitu ya coach ya. Dan tentunya untuk mendapatkan kompetensi seperti ini kira-kira bisa belajarnya di mana nih coach ya? Belajar coachingnya, belajar coachingnya itu ya silakan teman-teman buka ya di website www.corporaconsulting.com atau www.leadershipuniversity.id. Di sana ada berbagai website. Di situ ada pelatihannya ya. Belajar coachingnya itu minimal 66 jam gitu ya. Belajar coaching 66 jam untuk bisa mendapatkan sertifikasi berbasiskan ICF. Nah, keren kan? Berarti udah bukan lagi ini ya sertifikasi biasa ya, ini sudah berbasis ICF. Oke, teman-teman dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu bincang-bincang kita dengan saya Anna Milani dan saya Aditya Wijaya. Oke, sampai jumpa.